Halo semuanya, selamat datang kembali di US Stock ID. Hari ini kita bakal membedah sebuah anomali yang benar-benar menarik dari raksasa energi Schlumberger atau yang biasa kita kenal dengan SLB. Laporan kuartal pertama mereka baru saja keluar dan ya sempat bikin pasar agak panik. Tapi yang anehnya nih, para analis di Wall Street justru makin optimis. Kok bisa gitu? Nah, mari kita bongkar alasannya sama-sama. Coba bayangin deh, saat ini ada sekitar 18-28 analis yang masih ngotot teriak strong buy atau sangat merekomendasikan beli untuk saham SLB. Cuma segelintir aja yang nyuruh tahan atau jual. Pertanyaan besarnya buat kita adalah, apa sih yang sebenarnya mereka lihat di balik penurunan laba di kuartal 1 kemarin? Apa ada sesuatu yang mungkin terlewat oleh mayoritas investor biasa? Oke, sebelum kita tenggelam ke dalam angka-angka, kita harus samakan persepsi dulu. SLB itu udah bukan sekedar perusahaan kuli sumur minyak tradisional lagi. Mereka ini udah berevolusi jadi raksasa teknologi energi yang nilainya fantastis, mencapai 84 miliar dolar. Fokus mereka sekarang benar-benar beralih ke digitalisasi, solusi bawah laut, dan kecerdasan buatan. Nah, transformasi inilah yang sebenarnya jadi mesin pencetak margin tinggi mereka. Sekarang kita masuk ke bagian pertama, rapor kuartal pertama 2026. Apa yang sebenarnya terjadi sampai memicu kepanikan jangka pendek kemarin? Jadi, kalau kita lihat data ini, ada dua sisi koin yang sangat kontras. Kabar baiknya, akuisisi ChampionX itu terbukti sukses mendongkrak pendapatan sistem produksi sampai 23% dan sektor digital mereka juga melesat 9%. Tapi ya, kabar buruknya juga nggak bisa kita abaikan. Pendapatan mereka secara kuartalan itu anjlok 11%. Laba bersih turun 6%, dan arus kas bebas mereka tercatat negatif karena faktor musiman, serta adanya gangguan operasional yang cukup serius di Timur Tengah. Nah, dari semua data tadi, ujung-ujungnya bermuara ke satu pertanyaan krusial. Apakah gangguan ini tuh tanda bahaya kalau fundamental SLB mulai retak? Ataukah jangan-jangan ini cuma peluang diskon harga karena hambatan logistik sementara? Mari kita cari tahu jawabannya di bagian kedua, senjata rahasia SLB di bidang teknologi dan imbal hasil pemegang saham. 4 miliar dolar. Wah, ini sih bukan angka main-main ya. Manajemen mereka benar-benar komitmen buat ngembaliin dana sebesar ini ke para pemegang saham di tahun 2026 lewat program buyback yang sangat agresif dan dividen yang stabil. Dukungan dana sebesar ini itu ibarat bantalan super tebal yang bakal menopang harga saham mereka di pasar terlepas dari guncangan jangka pendek yang lagi terjadi. Dan yang bikin data di layar ini sangat menarik adalah sektor digital mereka itu lagi meledak. Pendapatan berulang atau ARR dari operasi digital tumbuh 15% secara tahunan, nembus angka 1,02 miliar dolar. Ibarat jualan software, sektor digital ini punya margin keuntungan yang sangat tebal. Pertumbuhan fantastis inilah yang bikin Wall Street yakin kalau SLB itu pantas dihargai lebih premium dibanding kompetitor tradisional mereka. Terus gimana nih roadmap alias proyeksi ke depannya? Kuartal 2 ini diprediksi masih bakal agak berat karena sisa efek dari tekanan di Timur Tengah. Tapi, masuk ke kuartal 3 kita diproyeksikan bakal melihat pemulihan yang cukup pesat dan margin yang kembali naik. Puncaknya ada di kuartal 4, di mana momentum buyback tadi siap mendongkrak saham dengan kuat buat menyambut siklus kebangkitan energi global di tahun 2027 ke atas. Berdasarkan peta jalan tadi, analis membaginya jadi 3 skenario harga yang bisa kalian jadikan patokan. Skenario dasar atau base case memproyeksikan kenaikan 10-18%, ke rentang 60-66 dolar, didorong oleh pemulihan bertahap. Kalau pasar minyak ternyata meledak kuat, kita masuk ke bull case dengan potensi harga tembus di atas 70 dolar. Tapi kita juga harus objektif, kalau konflik geopolitik malah memburuk, ada skenario bear case dengan potensi penurunan ke level 45-50 dolar. Bicara soal skenario terburuk tadi, sebagai investor yang cerdas, kita pastinya wajib memantau resiko. Ada beberapa titik fokus di sini, volatilitas geopolitik di Timur Tengah, fluktuasi harga minyak mentah, dan pastinya manuver kompetitor seperti Halliburton atau Baker Hughes. Satu lagi yang nggak kalah penting, perhatikan juga beban utang bersih perusahaan yang merangkak naik jadi 8,22 miliar dolar setelah proses akuisisi. Ini krusial banget buat dipantau. Oke, sampai juga kita di bagian kesimpulan. Pertanyaan penentunya, apakah SLB layak ditambahkan ke portofolio kalian? Inti dari semua bedah data kita kali ini adalah, pelemahan di kuartal 1 kemarin itu hanyalah pukulan operasional jangka pendek akibat gangguan wilayah. Secara jangka panjang, SLB ini masih ditopang oleh fundamental yang sekuat baja. Mulai dari program buyback miliaran dolar, pertumbuhan margin 2 digit yang solid dari sektor digital, sampai inovasi teknologi energi yang terus berjalan. Sebagai pengingat, analisis kita hari ini bukan saran keuangan profesional ya. Tujuan kita di sini menyajikan data seobjektif mungkin supaya kalian bisa ambil keputusan yang lebih tajam.
kalian tetap wajib lakukan riset mandiri dan kelola risiko masing-masing. Kalau sesi bedah emiten ini ngebantu kalian, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-teman investor lain, dan pastinya subscribe channel US Stock ID. Nah, satu pertanyaan penutup buat kalian, dengan buyback masif yang lagi berjalan ini, apakah kalian bakal ikut manfaatin momentum diskonnya, atau lebih milih buat sekedar memantau? Tulis di kolom komentar, sampai jumpa di analisis berikutnya, dan salam cuan!